Miao Lao, nafasmu sangat bagus, kamu seharusnya baik-baik saja. Kali ini, apoteker Chen melangkah maju dan berkata kepada Tuan Miao. Saat berbicara, Anda, apoteker Chen, mau tidak mau melihat ke arah Chen Ping. Faktanya, ketika Chen Yaoshi maju untuk berbicara, dia hanya ingin dekat dengan Miao, tapi kemudian. Lalu aku baru saja menamparkan wajah Chen Ping. Chen Ping tidak memperhatikan, tapi Tuan Miao mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, dia tidak ingin orang-orang tahu tentang lukanya. Meskipun Chen Ping telah menyerap semua energi jahat dari tubuhnya, Tuan Miao tidak ingin orang-orang tahu bahwa dia disakiti oleh iblis. Gunung Qi ini pelatihan itu sangat berbahaya. Jangan berjalan sembarangan. Ikuti aku. Jangan terpisah. Kai Hongwei berkata dengan keras kepada semua orang. Qingju, kamu tidak perlu takut, aku akan melindungimu. Si Kong Zhen berkata pada Kai Qianan. Kai Qianan hanya memutar matanya mendengar kata-kata Kong Zhen dan mengabaikannya. Semua orang mulai menuju ke kedalaman pegunungan. Jalan pegunungan itu terjal, dan orang biasa pasti tidak akan bisa melewatinya, tetapi mereka semua adalah biksu, jadi mereka bisa berjalan di jalan yang mulus. Sepanjang jalan, meskipun kami bertemu beberapa monster, mereka tidak terlalu kuat. Sebelum orang lain sempat mengambil tindakan, mereka semua dibunuh oleh si Kong Zhen, mungkin dia ingin mengekspresikan dirinya. Tanda seru, Chen Ping sedang berjalan di akhir tim, dan indera spiritualnya telah mendeteksinya. Beberapa jam kemudian, semua orang telah mencapai kedalaman pegunungan, tampaknya pengawal istana sangat akrab dengan pegunungan dan selalu dapat menemukan jalan tersembunyi di tempat yang sepertinya tidak ada jalan raya. Awalnya di sini tidak ada jalan, tapi saya pimpin tim sering berjalan kaki dari sini, jadi begini. Sebuah jalan kecil. Petik 2. Meskipun jalan dari sini berkelok-kelok dan berkelok-kelok, kamu bisa menghindari sebagian besar monster, dan kamu juga bisa. Anda tidak akan disergap. Petik 2. Kai Hongwei berkata kepada semua orang. Tidak ada yang mengatakan apapun. Karena mereka memilih untuk mengikuti Kai Hongwei, mereka hanya bisa percaya padanya. Setelah berjalan beberapa saat, semua orang sampai di lereng yang terlihat sangat mulus, seolah-olah telah diperbaiki secara buatan. Baiklah, ayo kita istirahat di sini. Aku juga sudah memperbaiki tempat ini sebelumnya. Saya akan melakukan beberapa perbaikan di sini bagaimanapun, pegunungan Qilian terlalu besar untuk dilalui dalam satu tarikan napas. Petik 2. Setelah Kai Hongwei selesai berbicara, dia menemukan tempat untuk duduk. Melihat hal tersebut, orang lain pun menemukan tempat untuk beristirahat. Namun, Chen Ping tidak duduk, malah melihat sekeliling dan kemudian melihat ke arah gunung di sampingnya. Lin pergi, apa yang akan kamu lakukan? Melihat ini, Kai Hongwei buru-buru berkata kepada kamera Chen Ping, saya ingin melihat-lihat pangkat. Kata Chen Ping, jangan berlarian, pegunungan Qilian tidak sesederhana yang kamu kira. Jangan melihat fakta bahwa tidak ada bahaya di pegunungan Qilian sekarang. Itu karena aku yang memimpin jalan untukmu. Jika kamu mengacau membangun klan sendirian, kamu pasti sudah diserang oleh monster sejak lama. Dan saya tidak tahu kapan tenda racun akan muncul di pegunungan Qilian. Jika tenda racun muncul, kamu tidak bisa berlari walaupun kamu mau, kamu akan segera kehilangan akal sehat dan menjadi lebih tinggi. Banyak biksu yang diracuni oleh tenda racun akhirnya tertebas dalam kebingungan, dan akhirnya mati karena kelelahan. Tetaplah diam. Petik 2. Kai Hongwei mengingatkan Chen Ping. Bos Kai, Anda terlalu khawatir. Anda lupa bahwa saya seorang apoteker. Apa yang Anda lakukan di tenda racun? Saya punya beberapa pil penawar racun di sini. Tidak akan ada masalah dalam menangani tenda racun yang muncul. Apoteker Chen berkata, mengambil sebuah pil, dan memberikannya kepada semua orang, kecuali Chen. Datar, itu semua pil detoksifikasi saya, tetapi Anda sendiri juga seorang apoteker dan cukup kuat, jadi Anda tidak akan bisa menggunakan pil detoksifikasi saya, bukan? Apoteker Chen memandang Chen Ping dengan ekspresi main-main dan bertanya. Tentu saja tidak. Chen Ping tersenyum ringan. Setelah mengatakan itu, Chen Ping berjalan menuju hutan pegunungan di satu sisi, Huo Feng dan Ji Yun ingin mengikutinya, tapi dihentikan oleh Chen Ping. Ping memberi ditolak. Chen Ping tidak tahu bahaya apa yang ada di pegunungan Qilian, jika Huo Feng dan Ji Yun mengikuti mereka, itu akan menjadi beban.
Chen Ping ingin melihat sekeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan keberadaan energi abadi. Jika dia tidak dapat menemukan keberadaan energi abadi, dia dapat tidak apa-apa memburu binatang peri. Tapi Chen Ping berjalan lama sekali, tapi dia kecewa, belum lagi monster peri, dia bahkan tidak melihat monster biasa. Dan energi abadi tidak ditemukan sama sekali. Hal-hal yang bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari mungkin tidak begitu berharga jika ditemukan sekaligus. Itu tipis. Setelah kembali dengan sia-sia, Chen Ping berjalan kembali, dia tidak bisa pergi terlalu jauh, lagi pula, dia tidak mengenal pegunungan Qilian. Ketika Chen Ping kembali, dia menemukan Kai Hongwei sedang menyebarkan makanan di sekitar tempat dia baru saja beristirahat. Bubuk putih. Bubuknya sangat menyengat dan berbau amis yang tidak sedap. Melihat Chen Ping kembali, Kai Hongwei buru-buru berkata, cepat masuk ke dalam, hari akan segera gelap. Tidak ada yang diizinkan keluar dari sini, saya telah menyiapkan formasi sederhana di sekitar sini, dan masih ada monster yang perlu ditakuti. Bedak agar Anda bisa lebih aman pada malam hari. Chen Ping hanya melihatnya sekilas tanpa berkata apa-apa. Hanya formasi sederhana dan bubuk putih ini. Tidak apa-apa untuk memblokir beberapa monster kecil, tetapi ketika bertemu monster besar atau monster yang relatif kuat, hal itu tidak mungkin dilakukan. Itu tidak berpengaruh. Ayah, menurutmu ini berhasil? Dan tenda racun itu, kapan akan muncul? Kai Qianan bertanya pada Kai Hongwei. Tentu saja berhasil. Saya telah berjalan di sini selama bertahun-tahun dan mengandalkan metode ini untuk menghentikan monster-monster itu. Adapun kapan tenda beracun akan muncul, itu masalah kemungkinan. Saya tidak bisa memastikannya. Namun, kami semua telah meminum pil detoksifikasi Chen Yaoshi, jadi kami tidak takut bahkan jika tenda beracun itu muncul. Kata Kai Hongwei. Setelah pengaturan dibuat, semua orang mulai berlatih dengan tenang. Tuan Miao duduk di sebelah Chen Ping, tersenyum ringan dan berkata, apakah ada keuntungan? Tuan Miao tahu bahwa Chen Ping pasti ingin menemukan energi abadi di pegunungan Qilian ketika dia pergi. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan tersenyum canggung. Beberapa hal sulit didapat. Mungkin jika Anda tidak mencarinya, hal itu akan datang kepada Anda dengan sendirinya. Tuan Miao menepuk bahu Chen Ping, lalu mulai memejamkan mata dan beristirahat. Saya tidak tahu berapa lama, tapi semua orang tertidur lelap, dan area sekitarnya menjadi sangat gelap. Seluruh dunia sangat sunyi, tanpa suara. Di tempat Chen Ping dan yang lainnya beristirahat, lingkungan sekitar perlahan naik. Kabut. Kabut ini sebenarnya membawa sedikit bau darah. Semua orang sedang tidur, dan tidak ada yang menyadari bahwa kabut telah menyelimuti mereka. Tiba-tiba, seorang biksu tiba-tiba membuka matanya bersinar dengan cahaya merah redup. Kelihatannya sangat menakutkan. Tanpa ragu-ragu, biksu itu tiba-tiba menyerang orang-orang di sekitarnya. Dengan pukulan telapak tangan, orang-orang di sekitarnya mati mendadak dengan teriakan. Jeritan tiba-tiba ini membangunkan semua orang. Ketika mereka melihat situasi tragis di depan mereka, mereka semua terkejut. Saat semua orang masih terkejut, biksu gila itu berbalik ke arah orang lain. Orang-orang mulai menyerang. Sial, apa kamu gila? Orang ini benar-benar melakukan serangan diam-diam, terkutuk sekali. Apa yang sedang terjadi? Semua orang meraung tak percaya. Tenda racun, kita dikelilingi oleh tenda racun. Ini pasti akibat pikiran orang tersebut tertipu dan menimbulkan kebingungan. Kai Hongwei melihat sekeliling dan wajahnya langsung menjadi gugup. Ayah, bukankah kita minum pil penawar racun? Kenapa kita masih keracunan? Kai Qianan bertanya dengan sangat bingung. Bagaimana Kai Hongwei bisa tahu apa yang sedang terjadi? Jadi dia melihat ke apoteker Chen. Apoteker Chen juga bingung saat ini, detoksifikasi saya. Sebelum apoteker Chen selesai berbicara, matanya tiba-tiba mulai memerah, dan wajahnya menjadi puas dan garang. Segera, semakin banyak orang menjadi gila dan kehilangan akal sehat mereka. Saat ini, Kai Hongwei panik, jika mereka semua kehilangan akal, hasil akhirnya akan menjadi milik mereka sendiri. Bunuh satu sama lain dan semua mati di sini. Kakek. Miao Miao memandang orang-orang gila itu dan merasa sedikit takut di dalam hatinya. Miao Lao memblokir Miao Miao di belakangnya dan kemudian mengeluarkan lonceng perunggu dari tangannya. Lonceng perunggu itu tidak besar, sangat indah.
Tuan Miao buru-buru membunyikan bel baja di tangannya. Saat suara merdu datang dari lonceng perunggu, orang-orang yang kehilangan akal sehat perlahan pulih. Tuan Miao terus membunyikan lonceng perunggu, dan kemudian berkata dengan cemas, "Ikuti saya, dan segera tinggalkan tenda beracun ini." Ruang lingkup. Semua orang kembali sadar dan buru-buru mengikuti Tuan Miao, bersiap untuk meninggalkan area itu. Tapi sebelum semua orang bisa mengambil tindakan, semburan raungan tiba-tiba datang dari sekeliling, dan terlihat jelas bahwa ada monster. Sudah menyatukannya. Kali ini, mereka terjebak di area ini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ada sedikit kepanikan di mata semua orang. Jangan panik semuanya. Ada formasi di sekitar sini, dan aku juga menaburkan bubuk obat. Monster-monster itu tidak bisa diandalkan. Sudah dekat, kita hanya perlu membawa tenda beracun ini. Kai Hongwei buru-buru membujuk semua orang dan menghibur semua orang agar tidak panik. Tuan Miao terus membunyikan bel dengan tangannya, dahinya sudah dipenuhi keringat dingin. Kamu harus memikirkan solusinya dengan cepat, aku tidak akan bisa bertahan lama. Tuan Miao buru-buru berkata, setiap kali dia membunyikan bel perunggu ini, dibutuhkan banyak kekuatan spiritual. Tidak mungkin Tuan Miao bisa bertahan. Tenda racun menghilang. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Miao, semua orang kembali panik. Satu demi satu, mereka memandang apoteker Chen dan berkata dengan sangat tidak puas, pil detoksifikasi jenis apa yang kamu bicarakan? Ini tidak akan berhasil untuk anjing. Wajah apoteker Chen memerah ketika dia diberitahu hal ini, dan dia dengan cepat menjelaskan, jangan khawatir, semuanya, saya masih memiliki rumput peri, dan saya akan segera menyempurnakan sejumlah pil detoksifikasi, jadi saya harus memiliki cukup waktu. Setelah apoteker Chen selesai berbicara, dia segera mengeluarkan rumput peri dan kuali obat dari tubuhnya, dan mulai memurnikannya dengan panik. Melihat ramuan yang diambil oleh apoteker Chen, Chen Ping berkata, Anda tidak perlu menyia-nyiakan usaha Anda. Pil penawar yang dibuat dari bahan-bahan ini tidak ada gunanya. Apoteker Chen sudah sangat marah saat ini. Setelah mendengar perkataan Chen Ping, dia langsung berteriak dengan marah, selain berbicara, apalagi yang kamu punya? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu juga seorang apoteker? Bukankah para ahli pengobatan lebih rendah dari kamu? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menyempurnakan solusinya. Poison pill, keluarkan kami dari masalah. Aku akan berlatih, Chen Ping tersenyum ringan, lalu mengeluarkan Senong Ding dari ring penyimpanan, lalu. Saya mengambil banyak rumput peri yang saya dapatkan di Yaozun. Ketika dia melihat kuali Senong milik Chen Ping dan rumput peri yang berharga tersebar di seluruh lantai, mata ahli pengobatan Chen membelalak. Saya melihat Chen Ping melemparkan ramuan obat ke dalam kuali Senong, diikuti dengan semburan kabut hitam dan bau yang tidak sedap. Suhu terpancar dari kuali Senong. Mencium bau ini, banyak biksu yang mau tidak mau menutup hidung mereka dan menjauh. Apa yang sedang kamu sempurnakan? Apakah ini ramuan? Mengapa baunya sangat busuk? Miao lari ke samping dengan jijik. Semua orang tidak optimis dengan ramuan yang disempurnakan oleh Chen Ping. Sangat mungkin untuk menyempurnakan ramuan seperti ini. Tepat ketika semua orang menjauh dari Chen Ping, apoteker Chen tidak bergerak dengan wajah penuh keterkejutan. Menyaksikan Chen Ping membuat alkimia dengan hampa. Hanya dalam 10 menit, dengan suara mulut kuali Senong, api di kuali Senong padam, dan selusin pil hitam muncul di kuali Senong.